Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku pemateri minggu ini yang akan menjelaskan mengenai materi landasan yuridis pendidikan yang mencakup Undang-Undang 1945 dan juga Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama saya sendiri. Nama saya Denden Fadila Haruna Rashid, NPM 212122507. Dan yang kedua ada Fikri Aulia Mulyadi dengan NPM 212122501. Dan yang ketiga ada Nabila dengan NPM 212122516. Dan yang keempat ada Murni Firza Alfaz dengan NPM 212122520. Dan yang terakhir ada Regina Cahaya Putri dengan NPM 2121222133. Baik, materi pertama yaitu tentang pengertian landasan yuridis yang akan disampaikan oleh Nabila. Padanya kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator yang sudah memberikan saya waktu untuk memaparkan sebuah materi. Di sini saya akan membahas tentang atau lebih tepatnya menjelaskan tentang materi pendidikan yuridis. Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Sebagai penyelenggaraan pendidikan nasional yang utama perlu pelaksananya berdasarkan undang-undang karena hakikatnya pendidikan nasional adalah perwujudan dari kehendak Undang-Undang 1945. Utamanya pasal 31 tentang pendidikan dan kebudayaan. Yang pertama, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan yang kedua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan, dasar pemerintahannya wajib membiayainya. Pemerintahan mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Seterusnya, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Dan yang kelima, pemerintahan memajukan ilmu pengetahuan. Program Undang-Undang Dinas terbagi menjadi dua golongan, demokrasi dan desentralisasi pendidikan. Perubahan mendasar yang dirancang dalam Undang-Undang Dinas yang baru yaitu masyarakat, tantangan globalisasi, kesehatan dan keseimbangan, jalur pendidikan dan peserta didik. Pada hakikatnya pendidikan nasional adalah perwujudan dari kehendak Undang-Undang 1945, utamanya pasal 31 tentang pendidikan dan kebudayaan. Keberadaan undang-undang sangat penting sebagai penjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Landasan yuridis sebagai landasan penyelenggaraan pendidikan sekaligus dijadikan alat untuk mengatur hak warga negara. Tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dari pasal 31 ayat 1 Undang-Undang 1945. Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 sebagai berikut. 1. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Yang kedua, setiap warga negara yang mempunyai keyakinan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. Dan yang terakhir ada setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Warga negara berkewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahan wajib membiayainya dari pasal 31 ayat 2. Orang tua berhak dan berkewajiban untuk memilih pendidikan dan memperoleh informasi perkembangan pendidikan anaknya dari pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003. Masyarakat berkewajiban dan berhak untuk berperan ikut serta dalam perencanaan pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan dari pasal 8 dan 9 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2003.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jalur pendidikan menurut pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, yaitu jalur pendidikan formal, informal, dan non-formal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang berstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Lalu ada pendidikan formal menurut pasal 1 ayat 11 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. Lalu ada pendidikan informal dan pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan yang berstruktur baik namun sifatnya tidak wajib untuk diikuti. Lalu jenis pendidikan pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, yaitu mencakup pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, pendidikan keagamaan, dan pendidikan khusus. Selanjutnya ada Badan Hukum Pendidikan. Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. 1. Penyelenggaraan dan satuan pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum. 2. Badan Hukum Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik. 3. Badan Hukum Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan. 4. Ketentuan tentang Badan Hukum Pendidikan diatur dengan undang-undang tersendiri. Dan yang terakhir ada pendidikan anak usia dini. Menurut pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. 1. Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. 2. Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, informal, dan non-formal. Sekian dari saya. Maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini ada pendidikan bahasa pengantar ya. Tercantum dalam pasal 33 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Dan yang kedua, bahasa daerah juga dapat menjadi bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan. Dan yang terakhir, ada bahasa asing yang merupakan bahasa pengantar juga pada satuan pendidikan tertentu, dimisalkan yang lebih menjurus. Kemudian ada pendidik dan tenaga kependidikan tertera dalam pasal 1 ayat 6 dan 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi tentunya sebagai guru, dosen, konselor, widya suara, pamong pelajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan lain-lain yang mana berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat juga oleh pemerintah untuk menunjang penyelenggaraan di bidang pendidikan itu sendiri. Kemudian ada hak dan kewajiban peserta didik yang tertera dalam pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Ada 6 poin. Yang pertama, mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama tentunya. Dan yang kedua, mendapatkan pelayanan pendidikan. Dan yang ketiga, mendapatkan beasiswa yang berprestasi, yang mana jika orang tuanya tidak mampu untuk membiayai pendidikannya, maka akan ditanggung. Kemudian mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membayar pendidikannya, dan yang sama ditanggung. Dan yang kelima, pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara.
Dan yang terakhir, menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing, tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan, seperti wajib pendidikan 12 tahun. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang sarana dan prasarana pendidikan pasal 45 Undang-Undang Rakyat Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Bisa kita lihat yang pertama di sini ada setiap satuan pendidikan formal dan non formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa setiap pemerintah yang ada di Indonesia itu wajib mendanai sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh sebuah sekolah. Apabila sebuah sekolah banyak orang yang berpotensi dalam, sebutkan saja futsal, maka kita wajib memfasilitasi sekolah tersebut dengan adanya mungkin lapangan futsal atau mungkin gawang futsal minimal, atau mungkin mencari lahan yang kosong seperti itu. Lalu di sini ada pendanaan pendidikan Undang-Undang Rakyat Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Ada pasal 46, pasal 47, pasal 48, pasal 49, yang dimana ini semua tersebut tentang pendanaan, menjelaskan tentang pendanaan yang wajib. Oke, dan selanjutnya ada peran serta masyarakat dalam pendidikan pasal 54, 56 Undang-Undang Rakyat Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Peran masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan. Ya, kalian bisa baca sendiri. Yang jelas, dari undang-undang tersebut dapat kita simpulkan bahwa peran masyarakat adalah ketika misalkan ketika kita seperti yang kita ketahui bahwa mayoritas kebanyakan agama di Indonesia itu adalah Islam. Oleh karena itu sering kita melihat bahwa sekolah-sekolah seperti sekolah SD, SMP, SMA yang mana mewajibkan di hari Jumat untuk menggunakan pakaian koko adat muslim seperti itu. Dan itu merupakan salah satunya. Oleh karena itu, peran serta masyarakat dalam membina sekolah, dalam memfasilitasi sekolah itu pun sangatlah penting. Lalu di sini ada yang nomor 2, masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat. Ya, seperti yang kita tahu tadi. Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan. Dan ya, seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu materi tentang evaluasi yang dicakup dalam pasal 57 dan 58 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. Sebelum masuk ke undang-undang, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu evaluasi. Jadi evaluasi adalah salah satu cara atau sarana dalam proses untuk menilai apakah kompetisi yang dipelajari telah dipahami dengan baik atau tidak. Nah, dalam konteks pembelajaran, dengan demikian tujuan evaluasi adalah untuk memperbaiki cara pembelajaran, mengadakan perbaikan, dan pengayaan bagi peserta didik, serta memamparkan peserta didik pada situasi pembelajaran yang lebih tepat sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimilikinya. Selanjutnya ada isi dari pasal 57. Ada 2 poin, yaitu yang pertama, evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan sebagai pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Poin kedua yaitu evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pada jalur formal dan non-formal untuk semua jenjang satuan dan jenis pendidikan. Selanjutnya isi dari pasal 58. Ada 2 poin juga. Yang pertama, evaluasi hasil peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Nah, sebagai contohnya mungkin seperti UAS, UTS, kan itu semuanya dipantau oleh pendidik. Nah, selanjutnya poin kedua yaitu evaluasi peserta didik satuan pendidikan dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan. Sebagai contohnya mungkin di SMA atau SMP itu suka ada akreditas. Sekolah ini akreditasnya itu A atau B. Nah, seperti itu contohnya. Baik, mungkin seperti itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila
ada kesalahan. Terima kasih sudah menyimak. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.